mengenai kertas dokumentasinya sebenarnya nggak ada kertas yang standar. Nggak ada satupun yang standar. Jadi bebas-bebas saja mau seperti apa kalian, yang penting bisa atau mudah dipahami sama orang lain yang nggak terlibat dalam audit. Bisa nggak itu? Aduh. Chat. Teman-teman kalau ada yang nggak bisa, bilang oke. Kita mulai atau gimana ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Tapi belum kumpul semua nggak apa-apa. Masih kurang berapa orang? 4 orang. Tadi itu saya bikin flowchart-nya. Harapan saya sih kalau baca flowchart lebih mudah dipahami. Tapi gimana nih? Mau lihat langsung secara teknis atau via flowchart? Teman-teman sekalian, gimana menurut kalian? Flowchart boleh. Lewat flowchart dulu ya. Dikirimkan flowchart-nya boleh, Pak? Enggak, flowchart-nya belum bisa aku kirimkan, masih dalam Visio, masih susah. Enggak, tapi saya sudah ada tampilannya. Atau gini aja. Nanti di sini akan saya tampilkan flowchart-nya, gitu ya. Saya tampilkan flowchart-nya, terus kemudian jika ketemu hal-hal yang perlu diperjelas akan saya tampilkan ininya, PPT-nya. Gimana? Gimana? Boleh, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak. Gitu aja ya. Kayaknya lebih gampang. Ini direkam atau tidak? Terserah kalian deh. Ini tujuan direkam atau tidak sebenarnya buat kalian. Kalau misalnya takutnya ada teman-teman yang terkendala sinyal, nggak maksimal menangkap apa yang dijelaskan, kan ada dokumentasinya, bisa dilihat lagi gitu. Atau direkam aja ya. Mereka yang pakai, kalian yang udah direkam, kapan lagi pakai, direkam, Pak? Oh, direkam. Ini ada anak saya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Siap. Oke. Saya tampilkan, bentar. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita mulai aja ya. Ya, Pak. Oke, sebelumnya gini, saya mau flashback dulu yang saya gedein. Sekarang gedenya gimana nih? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi gini, saya flashback sebentar ketika auditor memahami inherent risk. Gitu kan, kemarin kita sudah sampai inherent risk kan, sudah sampai selesai. Saya flashback sebentar. Inherent risk itu diidentifikasi ketika auditor sudah melakukan pemahaman entitas dan lingkungannya. Kan begitu kemarin ya? Ya kan? Iya, Pak. Oke. Dari pemahaman entitas tersebut, auditor itu mengidentifikasi inherent risk, baik yang disebabkan karena error ataupun fraud. Seperti itu kan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi 2 jenis identifikasinya. Satu, identifikasi inherent risk pada level laporan keuangan, artinya ada suatu risiko bawaan yang dampaknya masif, yang dampaknya pervasif terhadap laporan keuangan. Tidak pada satu atau beberapa jenis akun tertentu, tapi seluruh laporan keuangan akan terdampak. Ini adalah jenis inherent risk yang ada di level laporan keuangan yang sifatnya pervasif atau masif. Oke, yang kedua adalah identifikasi risiko yang
dampaknya itu tidak kepada seluruh laporan keuangan, tapi mungkin hanya satu atau beberapa akun atau transaksi. Istilahnya inherent risk pada level asersi. Bisa dipahami ya? Ini saya sampai sini nih. Kursor saya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini ya. Nah, oke. Itu adalah identifikasi risikonya. Jadi auditor harus mengidentifikasi inherent risk, mana yang pengaruhnya ke laporan keuangan secara keseluruhan, mana yang pengaruhnya ke tingkat asersi di level akun atau transaksi atau di disclosure atas laporan keuangan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa. Setelah mengidentifikasi inherent risk baik di tingkat laporan keuangan ataupun asersi, langkah berikutnya adalah identifikasi laporan keuangan atau akun apa yang terdampak. Kan gitu kan. Contohnya misalnya yang pengaruh terhadap asersi, yang pengaruh terhadap transaksi misalnya. Ada kemungkinan perusahaan memanipulasi laba atau memanipulasi sales, kan gitu kan. Ngomongnya seperti itu kan. Ini berarti kan inherent risk yang berdampak pada akun. Karena yang terpengaruh sales atau laba aja. Kan gitu ya. Nah, ini adalah langkah yang saya kasih kursor ini. Kemudian setelah tahu identifikasi itu, tentukan akun apa yang terdampak. Berarti akun apa? Akun sales dan akun laba. Bisa dipahami? Ngerti ya? Bisa. Paham ya? Setelah kita mengidentifikasi akun-akun yang terdampak, kita tentukan asersi mana yang terdampak pada akun itu. Kan gitu kan? Contoh yang tadi, inherent risk-nya adalah penjualannya overstated, dimanipulasi, dibikin terlalu besar, gitu kan? Akun yang terdampak, ya pasti penjualan. Kemudian asersi yang terdampak, misalnya berarti asersi apa kira-kira? Kira-kira asersi apa kalau ada risiko penjualan ditulis terlalu tinggi atau dimanipulasi sehingga ditulis terlalu tinggi. Kira-kira asersi apa yang terpengaruh? Akurasi. Asersi yang pastinya dari sisi valuasi, ya enggak? Valuation, itu kan terdampak pasti kan? Orang seharusnya 100, tapi karena ini ada kebutuhan peningkatan laba, dia tulis overstated menjadi 125. Secara nilai sudah terpengaruh. Berarti auditor harus bisa menentukan asersi apa yang terpengaruh. Kan gitu ya. Contoh di sini yang pasti adalah valuasi. Atau mungkin bisa jadi eksistensinya. Kan itu kan. Ini 125, ini benar-benar 125 nggak sih dari penjualan 125? Mungkin bisa dicek nanti ke invoice-nya. Kalau cek ke invoice artinya apa? Artinya mengecek eksistensinya. Jadi seenggaknya ketika ada overstated yang disengaja atas akun penjualan misalnya, maka menurut kita, menurut auditor, perkiraan asersi yang setidaknya terdampak adalah valuasi dan eksistensi, misalnya seperti itu. Nah, ini ada di tahap yang saya kasih kursor. Kelihatan kan? Kelihatan, Bisa Pak. dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita menentukan inherent risk-nya seperti apa, kemudian menentukan akun yang terdampak akun apa, kemudian menentukan asersi yang terdampak pada akun itu adalah asersi apa, baru kita assess, baru kita nilai inherent risk itu dalam kategori apa. Misalnya pakai kriteria, bukan pakai pilihan high, moderate, low, atau mungkin pakai angka, ataupun apapun lah. Artinya di situ ada substansi penilaian atas inherent risk. Kalau saya pribadi lebih suka dengan pengukuran secara kualitatif, high, moderate, low. Halo, gimana bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa ya. Sampai sini yang saya kasih kursor bisa? Sampai penilaian inherent risk? Bisa, Pak. Nah, pertimbangan untuk menilai tinggi, sedang, atau rendah
Yang lazim digunakan adalah yang pasti tingkat terjadinya, peluang terjadinya, kan gitu ya. Peluang terjadinya sering atau tidak. Kemudian dampak moneternya besar atau kecil. Nah, itu kalian pertimbangkan, kemudian kalian tentukan mau yang high atau yang moderat atau yang low. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Coba. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Ini kita Belum. sudah sampai penilaian inherent risk. Oke, satu. Setelah inherent risk kita assess, berarti kita sudah menyimpan apa? Assessed inherent risk. Inherent risk. Nilai sudah inherent risk yang sudah dinilai. Kita sudah kantongin itu. Itu ya. Paham ya? Langkah berikutnya adalah kita sudah mengetahui inherent risk-nya. Sudah tahu inherent risk-nya, kita lihat perusahaan gimana cara memitigasi inherent risk tersebut. Gimana cara perusahaan memitigasi inherent risk tersebut. Cara memitigasi adanya inherent risk, umumnya dan pasti perusahaan mempunyai apa? Internal control. Iya enggak? Iya enggak? Betul, Pak. Logikanya masuk ya, logikanya masuk ya di saya ya, di kalian ya. Nah, tujuan kita di tahap ini adalah mengidentifikasi dan menilai control risk. Judulnya aja control risk, berarti ada kaitannya dengan internal control. Pintu masuk yang akan kita pertama kali mulai adalah kita pahami internal control yang ada di perusahaan. Kan begitu. Secara garis besar nih, garis besar. Internal control yang ada di perusahaan itu bisa dibagi jadi dua. Internal control itu bisa dibagi jadi dua. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke kalian nih, tujuannya ada internal control apa sih? Tujuannya apa? Perusahaan membuat internal control tujuannya apa? Sistem pengendalian inherent gitu-gitu, tujuannya apa? Mitigasi risiko. Risiko, ya risiko apa? Risiko yang tadi, risiko yang inherent tadi gitu kan? Memitigasi atau mencegah atau mengurangi risiko inherent. Kemarin saya sudah sebutkan, saya lupa tadi nggak terangin, inherent risk itu bisa dibagi jadi dua lagi selain yang tadi ya, dibagi jadi dua lagi, risiko bisnis dan risiko fraud. Udah sempat saya terangkan nggak itu? Kayaknya sudah Udah, deh. Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau ada ngomong ada risiko fraud atau risiko bisnis, itu adalah bagian dari inherent risk. Tujuan perusahaan menetapkan atau membuat suatu internal control adalah mencegah atau memitigasi risiko itu. Risiko inherent risk yang terdiri dari risiko bisnis dan risiko fraud. Paham ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang saya mau buka penjelasan sedikit mengenai internal control yang sifatnya pervasif sama yang sifatnya spesifik. Saya close dulu ini ya. Jadi kan internal control ada dua gitu ya. Ada dua. Internal control yang sifatnya pervasif, ada internal control yang sifatnya spesifik. Oke. Oke ya. Jadi internal control itu bisa dibagi atau dibedai dua. Internal control yang level entity level, ada internal control yang transactional level. Ya kan? Kalau internal control yang sifatnya entity level, dia pengendalian yang sifatnya pervasif, yang menyeluruh. Kalau pengendalian sifatnya terhadap transaksi tertentu, tidak seluruh akun yang terpengaruh, maka itu adalah pengendalian spesifik atau spesifik control. Kalian bisa lihat gambar di sini. Jelas nggak nih lihatnya kalian? Jelas, Pak. Oke.
Lihat yang sebelah kiri yang ada kursornya. Yang ada kursornya. Kita lihat yang sebelah kanan adalah kontrolnya. Itu kan? Kontrol itu dibagi jadi dua kan? Yang sifatnya pervasif atau entity level. Kalau kalian dengar internal control at entity level berarti sifatnya masif, pervasif. Kalau internal control yang spesifik, ya namanya spesifik, berarti pengaruhnya tidak seluruhnya. Hanya untuk beberapa, satu atau beberapa transaksi atau akun. Nah, kalian lihat di sini. Yang sifatnya pervasif, kalau sifatnya pervasif, tapi pasti dampaknya ke keseluruhan laporan keuangan, betul tidak? Ya kan? Dampaknya ke seluruh laporan keuangan, tidak satu atau dua akun, tapi seluruh laporan keuangan akan terimbas. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya yang gampang inilah, masalah leadership-nya manajemen, leadership-nya perusahaan. Top manajemennya itu, dia gimana itu loh. Perhatiannya dia terhadap internal control bagus atau tidak. Dia aware atau tidak. Kalau dia masa bodoh, apa-apa sekarangnya sendiri dibiarkan, artinya kan dari top-nya sudah nggak mendukung. Dari top-nya, top manajer sudah mendukung, apalagi bawahnya. Kan gitu. Orang gurunya orang bosnya nggak aware, ngapain kita aware? Anak buahnya kayak gitu kan. Dan kalau bosnya itu sudah berpikiran atau menetapkan perilaku yang nggak bagus terhadap perusahaan, ini akan berdampak ke laporan, akan berdampak ke seluruh operasional perusahaan. Dalam ini kita fokuskan ke laporan keuangan saja. Jadi kalau misalnya auditor menemui ada manajemen yang seperti itu, dia harus benar-benar aware. Ini berarti masif, gitu kan? Masif. Jadi bisa jadi gini, si manajemen bisa melakukan override. Ada kontrol misalnya, tapi karena dianya nggak perhatian terhadap kontrol, ya udah. Pokoknya saya mau ini selesaikan, padahal alurnya step by step harus ada. Tapi karena bosnya minta, saya pokoknya harus ini, sediakan mobil misalnya. Kan bingung, karyawannya kan bingung, ini pakai pengeluaran apa, sediakan mobil, misalnya kayak gitu loh. Perusahaan itu menerjang internal control sudah ada. Kalau sifat manajemennya sudah seperti itu, auditor harus hati-hati. Ini sifatnya masif berarti. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Yang kedua adalah kontrolnya sifatnya spesifik. Nah, kalau sifatnya spesifik, ini tidak masif pastinya. Contohnya di sini mungkin ada kontrol yang lemah terkait revenue misalnya. Mungkin yang terpengaruh revenue aja dan yang teman-temannya lah misalnya. Tidak terkait dengan purchasing, payroll, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau sifatnya spesifik kontrol, ini lebih risikonya lebih kecil bagi auditor. Risikonya lebih kecil karena dampaknya nggak menyeluruh. Effort bagi auditor untuk mengauditnya nggak besar nantinya. Ujung-ujungnya seperti ketika kontrolnya bagus, effort yang dilakukan oleh auditor nantinya tidak berat. Tidak terlalu berat. Tapi nanti ketika auditor menilai kontrolnya jelek, gitu kan, otomatis risk of material misstatement-nya juga tinggi. Itu risiko bagi auditor, effort risiko tidak terdeteksi saja bagi auditor juga terlalu besar. Itu nanti efek ke belakangnya seperti itu, efeknya. Nah, sekarang ini adalah gambaran kira-kira secara umum mengenai specific control dan pervasive control. Kalau misalnya kita kaitkan dengan, ini gimana caranya ini? Misalnya kita kaitkan dengan kontrol yang versi COSO, kan ada 5 gitu ya, ada 5 kan? Ada kontrol environment, management, monitoring, information system, terus activity control yang kalian bisa lihat di sini. Ini kalau misalnya dilahkan menjadi mana yang pervasif, mana yang spesifik, juga ya diperkirakan kira-kira seperti ini. Kalau yang sifatnya lingkungan pengendalian, kalau lingkungan pengendalian itu berarti bosnya sampai ke bawahnya. Anggap aja di sini kan berarti bos atau top manajemen terpengaruh. Kalau lingkungan pengendaliannya jelek, sifatnya pervasif. Hati-hati, ini berarti pengaruh ke seluruh laporan keuangan. Sifatnya masif. Contohnya seperti itu gitu loh.
Tapi di sini ada control activity. Control activity itu sifatnya lebih spesifik. Control activity itu bisa dilihat dalam kontrol atau sistem kontrol yang lebih spesifik yang seperti ini, yang kuning-kuning ini. Misalnya revenue, berarti ada kontrol revenue misalnya. Kontrol purchasing dan sebagainya. Sifatnya kan spesifik gitu ya. Kalau yang kontrol activities berarti dia lebih ke spesifik kontrol. Kira-kira seperti inilah. Nanti kalau kalian ketemu hal-hal seperti ini, diidentifikasi aja. Kuncinya gampang. Secara umum kuncinya seperti ini. Ketika ada monitoring, control environment, risk assessment, ini umumnya adalah terkait dengan pervasive control. Kalau yang control activities, umumnya specific control. Kalau yang information system, ya bisa masuk ke atas, bisa masuk ke bawah. Ini petunjuk besarnya seperti ini. Bisa dipahami nggak teman-teman ini? Paham, Bisa Pak. dipahami? Paham ya? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, bentar, ini kok susah. Nah, setelah kita tahu bentuk dan jenis internal control yang ada di perusahaan, langkah berikutnya adalah gimana kita melakukan pemahaman internal control. Lakukan pemahaman. Jenis pemahaman atau prosedur pemahaman dalam audit dibagi jadi dua. Pemahaman atas internal control itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah evaluasi atas desainnya. Evaluasi atas rancangan internal control. Baru rancangannya. Artinya auditor baru melihat, oh ini flowchart internal controlnya, sistemnya seperti ini. Gitu loh. Atau mungkin auditor diberikan naratif oleh perusahaan, ini loh kira-kira alurnya seperti ini. Ini baru desain, baru rancangan. Belum tentu rancangan itu diimplementasikan. Tapi auditor harus menilai dulu rancangannya. Kan gitu ya. Ya enggak? Harus dinilai dulu rancangannya. Setelah dinilai rancangannya, dinilai juga, dievaluasi juga implementasinya. Intinya ada dua. Oke, pemahaman internal control ada dua. Evaluasi atas rancangan dan evaluasi atas implementasi. Saya masuk ke ini lagi deh. Masuk ke mana ini tadi? Ke flowchart. Oke ya. Jadi kita sudah tahu tadi barusan pengendalian sifatnya pervasif, berarti di level entity, dan pengendalian sifatnya spesifik atau pengendalian transaksional. Kemudian setelah tahu, kita pahami internal control tersebut. Bentuk pemahamannya adalah apa? Adalah mengevaluasi desain dan mengevaluasi rancangan. Tapi dilakukan secara bertahap. Kan begitu? Ya kan? Dilakukan bertahap. Yang pertama kali adalah auditor mengevaluasi desainnya, rancangannya. Caranya, umumnya yang bisa digunakan adalah, kalian pernah dengar internal control questionnaire? Kenapa? Pernah dengar? Bentuknya pernah lihat? Ada kan di AREN kalau nggak salah? Ada apa di buku praktik yang 5 kemarin? Ya. Yang jawabannya yes, no, yes, no, yes, no gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu adalah internal control questionnaire. Ada sifatnya naratif. Ya, naratif ya semacam narasi lah. Narasi. Ada sifatnya flowchart atau mungkin bentuk lainnya. Atau kombinasi dari semuanya. Artinya desain itu harus dipahami oleh auditor. Harus dipahami oleh auditor. Kan itu ya. Setelah itu, auditor harus menilai apakah desain yang digunakan oleh perusahaan itu bisa memitigasi inherent risk yang sudah dinilai yang tadi di tahap yang sebelumnya. Ya ini.
bisa memitigasi nggak? Kalau hanya melihat desain, apakah desain ini bisa memitigasi risiko yang tadi atau enggak? Bisa memitigasi risiko inherent yang tadi sudah diidentifikasi atau enggak? Kan gitu. Apabila iya, oh ternyata dengan desain seperti ini harusnya inherent risk yang tadi diidentifikasi bisa dimitigasi. Kalau seperti itu, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi atas implementasinya. Kan itu. Itu ya. Secara desain oke, jangan berhenti di situ. Lanjut ke ini benar-benar dijalankan atau tidak. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa diimplementasikan atau tidak? Dievaluasi, implementasinya bisa gimana? Caranya ya kalau lihat di buku ada hanya ke perusahaan, inquiry, observasi, report forming, mungkin menginspeksi atau mengecek ke dokumen, melakukan napak tilas, walkthrough, mengurutkan suatu dokumen alurnya seperti apa, jalan atau tidak, gitu, dan sebagainya. Setelah prosedur-prosedur itu dilakukan, auditor bisa menyimpulkan, oh ternyata internal control ini emang benar-benar dijalankan dan hasilnya efektif, misalnya seperti itu. Oke, jika hasilnya efektif di sini, maka simpulan auditor adalah menyatakan apa? Internal control sudah terimplementasikan secara efektif. Seperti itu ya. Internal control itu bisa atau sudah diimplementasikan secara efektif. Tapi ketika auditor melihat atau memahami desain, ternyata dengan desain seperti ini risiko inherent tidak bisa dimitigasi misalnya. Atau nggak ada desainnya. Atau nggak ada rancangannya. Ada desain tapi desain seperti ini tetaplah risiko seperti ini tetap lolos gitu loh. Artinya desain itu gimana? Pemahaman auditor terhadap desain itu dengan desain ini tidak bisa memitigasi inherent risk. Kalau seperti itu tidak perlu dilakukan evaluasi atas implementasinya. Karena secara desain aja udah parah, ngapain kita lihat implementasinya? Buang-buang tenaga aja. Oke, bisa dipahami ya? Jika secara desain itu tidak bisa memitigasi risiko, maka langsung simpulkan internal control-nya tidak efektif. Oke, berarti ada dua kesimpulan di sini. Kesimpulan pemahaman akhir atas internal control efektif atau tidak efektif. Alurnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang setelah auditor sudah menentukan kesimpulan atas internal control, langkah berikutnya adalah mengkonvert efektivitas internal control itu ke bentuk control risk. Di-convert. Kan tadi baru ngomong efektif dan tidak efektif. Kan gitu kan? Kalau kita sudah tentukan itu, kita perlu convert. Kalau misalnya efektif, ya control risk-nya kecil atau kalau efektif. Ini seandainya nih, misalnya kesimpulannya internal control-nya efektif. Kalau misalnya dituliskan dalam bentuk control risk-nya tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah, Pak. Rendah. Gitu ya, artinya ketika internal control efektif, ini menunjukkan control risk-nya kecil atau rendah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah itu, setelah auditor menentukan tinggi atau rendah suatu control risk, berarti pada saat ini, ketika ini, auditor sudah mengantongi dua jenis risiko yang telah dinilai. Kan gitu. Yang pertama adalah inherent risk yang sudah dinilai 1. Yang kedua adalah control risk. Ada dua risiko yang sudah dinilai oleh auditor.
Di pembahasan kemarin di awal, risiko salah saji material itu adalah gabungan dua risiko itu. Masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ingat. Jadi risiko salah saji material itu adalah gabungan dari control risk dan inherent risk. Inherent risk dan control risk sudah kita kantongin, tinggal di-combine. Tinggal di-combine, kita tentukan atau kita nilai risk of material misstatement-nya itu di level apa. Kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Di level apa? High, moderate, atau low. Ataupun dalam pengukuran lainnya, terserah. Bebas. Dalam bentuk high, moderate, atau low. Nah, ini kan mengcombine antara control risk dan risk. Di slide saya akan saya tunjukkan ya cara-caranya gitu ya. Bukan pasti, tapi kira-kira cara-caranya seperti ini. Ini contohnya. Ini nih contohnya, itu kan. Yang ini adalah risiko bawaan. Ada risiko bawaan yang berpengaruh secara pervasif, berarti level laporan ada risiko bawaan yang pengaruhnya hanya di level asersi. Contoh di sini misalnya S itu apa nih? S sedang. S itu sedang, misalnya sedang. Kemudian risiko pengendaliannya ternyata rendah dan untuk entity level tinggi untuk tingkat asersi. Risiko salah saji material di-combine lah. Combine ini pakai judgment gitu ya, pakai performance, nggak ada cara spesifik tertentu. Kalau rendah, kalau sedang sampai rendah harusnya apa, nggak ada cara. Ini tergantung professional judgment dari seorang auditor. Misalnya S dan R ketemunya R, atau S dengan T ketemu S, dan sebagainya. Kalau yang kanan ini, ya ini sebagai petunjuk aja. Tapi nggak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Semuanya dikembalikan ke professional judgment dari auditor. Contohnya kalau risiko bawahnya tinggi, pengendalian tinggi ya pasti tinggi. Dan seterusnya, kalian bisa lihat. Sampai ketemu risiko salah saji materialnya ada di level mana. Bisa dipahami nggak teman-teman ini? Maaf Pak, Bapak belum share screen Pak, jadi kami nggak bisa lihat. Oh belum ya? Belum Pak. Aduh. Nggak ngomong. Iya, sorry. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Oke, sudah. Ini contoh combine risk-nya. Contoh menggabungkan antara kebawaan dan risiko pengendalian. Kalian lihat yang sebelah kiri. Ini misalnya risiko di level laporan keuangan. Berarti sifatnya pervasif ya. Sifatnya pervasif. Di sini disebutkan, dicontohkan risiko bawaannya S. S itu sedang. Kemudian risiko pengendaliannya R. R apa R? Rendah. Terus combine risk-nya atau risiko salah satu materialnya R. Asersi pun seperti itu. Ininya sedang, bawaannya sedang, pengendaliannya tinggi, risiko combine-nya sedang. Terus kemudian dari yang kanan ini sebagai petunjuk aja sih, petunjuk aja. Artinya tidak harus seperti ini. Yang penting penentuan combine risk itu benar-benar didasarkan pada judgmental profesional dari seorang auditor. Ketika auditor semakin berpengalaman, dia akan lebih wise, akan lebih arif dalam menentukan risiko setelah si material yang gabungan dari bawaan dan pengendalian. Kira-kira seperti ini. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Oh. Nah, ini kalian bisa lihat di sini contohnya lagi.
Oke. Misalnya di level laporan keuangan, asersinya, kalau laporan keuangan pasti P ya, P itu pervasif. P itu pervasif. Inherent risk-nya misalnya moderat, control risk-nya low, mungkin combined risk-nya atau risiko asalasi materialnya low, dan seterusnya. Receivable, berarti level asersi gitu ya, level akun atau transaksi. Asersi terpengaruh, di sini ada yang C apa nih? C, completeness, ada existence, ada accuracy, ada valuation. Karena kan kasusnya receivable bisa jadi pengaruhnya dari nilai, atau bisa jadi pengaruhnya terhadap keberadaannya dan sebagainya gitu loh. Ternyata diidentifikasi seperti ini. Kalian bisa lihat hasil akhirnya ya ini. LM dan seterusnya lah. Kira-kira seperti ini. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Alurnya kalian jangan jebakan diri kalian pada nanti gimana dokumentasinya nanti dulu. Yang penting kalian paham pola pikirnya. Kalau masalah nanti gimana cara mendokumentasikannya, nanti sambil jalan. Nanti akan kalian ngerti, oh salahnya seperti ini. Kan kalian belum coba kan? Belum coba kan cara mendokumentasinya kan? Halo? Iya, Pak. Belum kan? Dulu waktu di semester kemarin, sampai seperti ini atau tidak? Tidak dijelaskan sedetail ini, Pak. Oh, nggak dijelaskan. Iya. Oke. Sebentar. Oke. Tahap risk assessment udah selesai. Tahap risk assessment udah selesai. Bentar. Sampai dengan menentukan risiko salah saji material, artinya auditor sudah selesai menentukan atau sudah selesai dalam tahap risk assessment. Sudah selesai risk assessment. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih auditor menilai risk of material misstatement ini, risiko salah saji material ini? Tujuannya adalah nilai risiko ini, risiko salah saji material ini nanti akan menjadi bagi auditor dalam menentukan sifat saat bahasnya prosedur audit dalam nanti mengumpulkan bukti-bukti audit. Dalam rangka apa? Dalam rangka menurunkan risiko tersebut sampai ke titik auditor bisa. Saya sudah pernah cerita masalah ini kan mengenai ini Sudah, Pak. di awal. Oke. Jadi tujuannya adalah setelah kita menentukan risk of material misstatement, maka auditor langkah berikutnya adalah masuk ke tahap risk response yang tujuannya adalah menentukan sifat, saat, dan luas prosedur atau pembuktian yang akan dilakukan. Oke, terus kemudian terlewat tadi, ketika tadi auditor memahami internal control perusahaan, sampai menyimpulkan internal control itu efektif dan tidak efektif, ini bukan suatu tes pengujian, bukan test of control. Oke, ini bukan test of control sekali lagi. Karena test of control itu ada di tahap risk response. Ini masih risk assessment. Ini baru penilaian awal kalau misalnya bahasa bebasnya seperti itu. Ini baru penilaian awal mengenai internal control. Di sini ya. Ini baru penilaian awal internal control. Yang benar-benar dinilai nanti di risk response, di pengujian test of control. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya ini udah selesai risk assessment-nya.
Halo. Aduh, Pak. Ya, masih bingung nggak? Ini nggak ada pertanyaan nih. Kalian udah paham semua atau bingung apa yang ditanyakan atau saking nggak jelasnya jadi nggak bisa tanya? Insya Allah paham, Pak. Ya Pak, insya Allah ya Pak. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Saya mau tanya ke kalian ini. Apa yang saya terangkan dari kemarin sampai sekarang, ada perubahan di pola pikir kalian enggak? Atau perubahan anggapan kalian di audit atau enggak? Udah jadi lebih mengerti, Pak. Kenapa? Ya, ngerti alurnya sih jelas. Ada keucap. Ya mudah-mudahan dipahami ya alurnya. Feel-nya dapat kan? Untuk menentukan risikonya dapat kan? Dapat. Feel-nya dapat. Oke. Tapi sebenarnya saya bingung, Pak. Yang apa? Kalau misalnya yang bisa nentuin professional judgment itu orang yang auditor atau orang yang udah belajar audit juga boleh, Pak. Kalau misalnya dalam hal ini kasusnya mau KTTA gitu, Pak. Mau Kalau risk assessment. iya. Ketika dalam praktek sebenarnya kan audit itu tidak hanya seorang yang melakukan. Kan begitu. Dia bentuknya tim audit. Gitu ya. Dalam satu tim audit itu ada yang namanya partner yang ya nanti akan menandatangani laporan keuangan, laporan audit. Akuntan publik. Pernah dengar akuntan publik? Pernah dengar? Iya. Pernah ya, tahu ya akuntan publik ya. Nah, dia itu ketika orang menjadi akuntan publik berarti dia sudah melewati proses-proses masalah kompetensi dan proses perizinan yang dianggap dia sudah kompeten untuk melakukan audit. Dia sudah diperkenakan untuk menandatangani suatu laporan audit. Artinya dia sudah dianggap kompeten. Kan gitu kan. Ketika dia sudah dianggap kompeten, maka sisi profesional judgment dari seorang auditor pasti sudah ada pada dia. Meskipun semakin berpengalaman, pasti akan semakin profesional, akan semakin bijak, akan semakin arif dalam menentukan sikap auditnya. Feeling, kadang orang lah gitu kan, orang nyetir gitu kan. Ada orang nyetir baru belajar kan beda dengan orang yang sudah bertahun-tahun nyetir. Kan pasti beda kan? Feel-nya beda gitu. Feel-nya itu kalau kalian naik motor itu kalau mau nyalip, oh ini kira-kira nyampe enggak tabrakan atau enggak, nyalipnya bisa atau enggak. Itu kan sudah ada feel, ada tahu sih? Ngerti maksudnya ya? Pak. Sudah ngerti lah, oh saya sanggup lah misalnya bawa mobil mau nyalip mobil yang di depannya, padahal depannya ada mobil yang mau masuk, kira-kira saya mau nyalip bisa atau enggak misalnya gitu. Ketika orang yang sudah berpengalaman, dia feel-nya oh bisa masuk gitu kan. Masuk beneran. Tapi kalau orang yang baru belajar jangan mau nyalip kagok, ragu-ragu Iya. gitu lah. Pasti ini adalah feel dari suatu audit. Feel dari suatu audit. Ketika auditor semakin berpengalaman atau mungkin konsultan pajak semakin berpengalaman gitu kan. Yang sudah bertahun-tahun menggeluti audit atau pajak, anggap aja auditor yang sudah pengalaman. Ketika auditor dihadapkan suatu laporan keuangan misalnya. Hanya laporan keuangan belum diapa-apain ini. Ini laporan keuangan belum diapa-apain. Diaudit belum, di-assess belum, baru dilihat auditor melihat oh ini kira-kira ada salah satu di sini, di sini, di sini, di sini. Itu bagi mereka benar-benar profesional dan punya pengalaman. Pasti kan gitu. Kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kayak misalnya orang. Orang itu melihat orang lain sikapnya seperti ini, dia bisa melihat. Orang-orang yang udah mungkin ya orang-orang tua kita yang udah berpengalaman macam-macam, oh orang yang gini biasanya sifatnya seperti ini. Bukan dukun ya, ini bukan dukun. Biasanya seperti itu dengan apa? Dengan feel. Tapi feel-nya dibangun dengan pengalaman, kayak gitu loh. Dalam hal ini kan kita mau belajar nih praktek audit, kita belajar ya. Pura-pura kita sebagai orang yang profesional, orang-orang yang sudah punya pengalaman. Pura-pura aja gitu loh. Kalau risiko
inherent risk-nya tinggi, terus kemudian control risk-nya rendah, kira-kira apa? Nah, pura-pura kita sudah punya pengalaman, mungkin risikonya jadi moderat misalnya. Kalau itu dalam tahap belajar. Tapi kan kita ngerti, menentukan moderat itu kenapa gitu loh. Jadi bisa kan Pak? Ini bisa aja, kenapa enggak? Ini kan baru belajar, bisa aja. Seandainya nanti kalian jadi auditor, nggak mungkin lah langsung menduduki lulus dari STAN, langsung menduduki ke level senior. Kan nggak mungkin, pengalaman belum punya, baru lulus, itu kan nggak mungkin kan? Pasti di level yang paling dasar di bawah, junior. Dari junior kalian akan belajar dengan seniornya, oh seperti ini. Akan banyak tanya seperti ini, akan melihat gimana senior atau partnernya itu memutuskan suatu putusan audit. Lama-kelamaan kan belajar. Pertama kali pasti kita nggak tahu. Pertama kali lulus, terus ini risikonya jadi apa? Mana aku tahu, kan gitu. Meskipun sudah belajar, mana aku tahu tetap. Kondisi ideal dalam perguruan tinggi itu kondisi apa sih namanya? Kondisi ideal ya. Kondisi yang lurus-lurus saja. Kan begitu. Kalian belajar akuntansi, itu kondisi yang lurus-lurus aja. Giliran ketemu realnya akan bingung. Ini datanya rumit amat, kan gitu kan. Akan bingung. Kan pasti akan bingung. Berarti kita akan mulai belajar dari nol lagi. Gimana cara memahami suatu bisnis. Gitu loh. Tapi dalam praktik audit ini, kita pura-puranya sudah profesional. Kan gitu. Kalian baca nih, baca di Apple Blast. Apple Blast itu kamu atau kalian itu dalam ini ditokohkan sebagai orang yang menggantikan senior audit. Udah baca belum? Udah baca belum? Baru lihat sekilas, Pak. Sama dengan saya baru sekilas. Tapi saya sempat baca ada kata-kata bahwa kamu itu ditunjuk sebagai senior audit menggantikan auditor yang lama, yang resign atau apa, saya lupa. Berarti kan pura-puranya kamu sudah jadi senior audit. Kalau senior audit kan sudah punya pengalaman dong. Ini pura-puranya, kan gitu. Pura-puranya nanti. Di pelajaran praktek ini nanti Kari pura-puranya jadi senior audit. Pura-puranya sudah punya pengalaman, pengalamannya bisa dipertanggungjawabkan, keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itulah. Kan pelajaran pura-pura kalau ini. Oke Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, saya belum menginformasikan tugasnya ya. Sudah belum ya? Belum, Pak. Kemarin belum, nggak sempat. Nah, oh ya, jadi gini. Kalian sudah baca RPS-nya kan? Jadi Iya, di Pak. pertemuan kedua sampai seterusnya itu sudah mulai ada tugas. Sudah mulai ada tugas. Tugas apa yang dikerjakan ada di RPS. Apa-apa yang dikerjakan ada di RPS. Tinggal kalian ngikutin yang ada di RPS. Cuman sekali lagi, bukan sekali lagi, cuman tugas itu tidak mencakup seluruh proses audit. Yang saya jabarkan tidak seluruhnya, karena mungkin pertimbangan learning outcome-nya, pertimbangan waktunya, jadi tidak seluruh mencakup proses audit yang sebagaimana yang sudah kita belajar bareng-bareng 2 hari ini. Begitu. Hanya cuplikan-cuplikan saja. Tapi saya harap kalian bisa pahami, meskipun ini cuplikan saja, kalian ngerti, oh ini cuplikan ini ada di tahap atau proses audit yang mana. Kalian harus ngerti. Begitu ya. Tidak mungkin seluruhnya. Kayak misalnya engagement letter. Kan pertama kali kan engagement letter, ya kan, menerima atau menolak penugasan. Itu nggak ditugasi, gitu kan. Tahu-tahu sudah masuk ke pemahaman bisnis. Tahu-tahu harus melakukan analisis prosedur, begitu, gitu ya. Mungkin bisa saya sampaikan di sini. Apple Blossom ini adalah buku lama. Buku lama. Tulisannya aja jadul, tulisan apa sih Latin, tulisan apa itu yang disambung-sambung itu kan ada. Ini buku jadul tahun 2003, bisa bayangin ya, tahun 2003.
standar tahun 2003 sampai yang di sini mungkin udah banyak yang berubah. Dan yang pasti Apple Blossom itu menggunakan standarnya Amerika. Standarnya Amerika. Sedangkan yang saya sampaikan ini menggunakan standar internasional yang saat ini current dipakai di Indonesia. Jadi ada beberapa hal mungkin istilah apa yang beda, tapi secara substansi sama. Secara substansi sama. Nanti misalnya kalian dihadapkan dengan, misalnya gini ya, kalau yang di kedua kalau nggak salah itu, sebelum melakukan analytical procedure, kan perbandingan rasio, terus kemudian dari rasio itu kira-kira kemungkinan apa yang terjadi terhadap akun. Kalian harus bisa melihat, menganalisis hasil rasio, terus dan apa yang terjadi terhadap akun atau apa-apa, ini sedang melakukan apa gitu, sedang melakukan tahap apa di risk assessment misalnya. Kalian harus tahu ya, tahu nggak? Harus tahu. Setelah sharing dari saya, kalian inilah kalau dicocokkan dengan apa yang saya terangkan, ini lagi bahas yang mana gitu loh. Bisa dipahami nih. Halo? Halo? Halo, Pak. Bisa, Pak. Ngerti apa yang saya maksud ya? Iya. Ya, Pak. Seperti itu. Intinya, apapun nama istilahnya nanti yang ada di Apple Blossom, kalian jangan terkecoh. Kalian lihat substansinya. Substansinya di tahap awal pertemuan 2 dan 3 itu substansi di risk assessment. Risk assessment. Kalau kalian bandingkan dengan buku AREN, itu dalam perencanaan audit. Istilahnya seperti itu. Inti dalam suatu audit atau risk assessment adalah menilai risiko. Intinya itu. Intinya itu. Gimana cara menilai risiko? Berarti pahami bisnis, pahami entitas lingkungannya, dan pahami internal kontrolnya. Hasil dari pemahaman itu adalah atau output. Ini risiko inherent, kan harus itu ya, tahu substansinya apa. Contoh yang tadi, perintah untuk melakukan rasio analytical procedure dalam bentuk rasio gitu kan. Kalian jangan terpaku dengan ngitung rasio ini, pusing. Itu hanya alat untuk menyimpulkan suatu risiko. Misalnya seperti itu. Setelah ketemu risiko-risiko, baru dianalisis dengan risiko seperti ini, kira-kira impact terhadap laporan keuangan apa. Nah, kan sudah ketemu nih. Berarti ini risiko apa nih? Risiko bisnis atau risiko kecurangan atau apapun. Artinya risiko bisnis atau kecurangan itu risiko apa? Inherent. Itu risiko inherent yang sedang dikejar sebenarnya. Oke, itu sebenarnya risiko inherent yang sedang dikejar. Bisa jadi di buku Apple Blossom nggak ngomong sama sekali mengenai inherent risk. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang sudah saya terangkan, ini sebenarnya sedang mengejar inherent risk. Sedang mengejar inherent risk. Tinggal nanti kesimpulannya, apa tadi? Diidentifikasi risikonya seperti apa, terus kemudian akunnya terpengaruh apa, asersi yang terpengaruh apa, kemudian nilai risikonya, nilai inherent risk-nya di high, moderate, atau low. Selesai sampai situ. Sudah. Ada pertanyaan tidak? Aduh. Terus kemudian saya sudah bicara mengenai ini enggak? Pembagian kelompok. Yang jadi 6 sudah ya? Kalau itunya udah Pak, cuman teknis pembagiannya sama Bapak atau sama kami, itunya belum dijelasin sih Pak. Teknis pembagian apa ini maksudnya? Kayak misalnya nanti yang baginya Bapak atau misalnya gimana gitu Pak. Oh, Baru terserah dibilang kalian. ada. Dibagi aja. Terserah kalian aja deh. Suka-suka kalian mau milih siapa. Siapa? Suka kalian, kemudian atur aja yang mau presentasi yang pertama siapa, itu urusan kalian lah. Gitu aja. Yang jelas bagian 6 kelompok, sampaikan saya siapa aja namanya, kelompok 1 siapa, kelompok 6 siapa, udah seperti itu.
Nanti saya ini deh, saya kirim ke WA ya, gimana cara penyampaian tugasnya seperti itu ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Saya sih tidak, Pak. Ini sebenarnya, oke, syukurlah. Sebenarnya ini ada satu flowchart, cuman nanti nggak seru kalau saya ngomong sekarang, nanti aja. Ini adalah flowchart, sebentar. Ini ada flowchart, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ini adalah flowchart tahap risk response, tahap pengujian. Tapi penjelasannya nanti aja, gitu ya. Nanti aja, oke? Halo, ya? Oke, Pak. Apa lagi ya? Oke. Ada satu hal yang perlu kalian tahu. Perbedaan sedikit dengan yang di buku Aren. Gitu ya, yang di buku Aren. Di buku Aren itu perencanaan audit itu meliputi dari awal, dari menerima atau menolak klien sampai dengan disusunnya audit program. Audit program itu isi utamanya adalah sekumpulan prosedur audit yang akan dilakukan. Jadi perencanaan audit itu dari menerima atau menolak klien sampai dengan audit program. Itu adalah versinya Aren, versinya Amerika, seperti itu. Versinya internasional standar, risk assessment itu terdiri dari menerima atau menolak klien sampai dengan menentukan risiko salah satu material. Itu risk assessment. Kemudian di tahap berikutnya adalah risk response. Di risk response ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menentukan rancangan prosedur audit yang akan dilakukan berdasarkan risiko salah satu material yang sudah dinilai di tahap risk assessment. Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan prosedur, melaksanakan pengujian audit. Nah, kegiatan yang pertama yang merancang prosedur itu, program itu kalau dibandingkan dengan yang di Aren, itu adalah masih masuk di perencanaan audit. Tapi kalau di versinya ISA, dia masuk ke risk response yang bagian pertama. Bisa dipahami ya? Ngerti nggak nih? Kalian, saya ngomong ini nyambung nggak nih? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Paham ya? Artinya sama-sama gini. Kalian jangan terkecoh dengan masalah pendokumentasiannya gitu loh. Dokumentasi mungkin versinya Aren atau Amerika namanya perencanaan audit. Tapi versinya ISA ada dokumentasi mengenai risk assessment, ada dokumentasi mengenai risk response. Tapi substansinya sama-sama ke audit program, yaitu kumpulan dari suatu rancangan prosedur. Sama-sama seperti itu. Jadi itu aja yang tambahan dari ini, perbedaan Aren dan yang ISA. Gitu ya. Ada lagi? Atau udah jelas semuanya? Sudah cukup, Pak. Kalau udah, Pak. Cukup ya? Sudah nggak ada yang mengganjal di kalian? Paham semua? Alhamdulillah sudah tercerahkan, Pak. Alurnya. Insya Allah, Pak. Ya, udah mulai tercerahkan. Di sini panas banget, mau mendung. Ya sudah ya. Kalau nggak ada,
Ditutup atau gimana ini? Kalau udah selesai? Boleh Pak kalau sudah. Ya, Pak. Nanti Silakan. sama Dimas di. Oke, yaudah deh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar bisa via WA ya. Baik Pak. Ya, Oke, Pak. kalau gitu. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.